Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya di channel Milau Official. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang dampak selingkuh buat orang yang selingkuh dan pasangan yang diselingkuhi. Kali ini saya akan kupas tentang dampak negatif orang yang selingkuh dan konsekuensinya. Mau itu suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Jadi tonton terus ya sampai habis. Orang yang selingkuh itu sering gak mikir akibatnya. Yang penting selingkuh dulu, hancur urusan nanti. Padahal indahnya itu cuma sesaat, nantinya kamu akan menyesal. Apalagi kamu sampai menyia-nyiakan pasangan yang benar-benar tulus dan setia. Sebenarnya orang yang selingkuh itu kan cuma mau cari hal baru yang gak ada dari pasangannya. Karena butuh perhatian dan pengakuan. Jadi dengan selingkuh, kamu itu merasa diperhatikan dan seolah-olah selingkuhanmu bisa mengisi kekosongan hatimu. Apalagi kalau perkawinanmu itu lagi bermasalah. Padahal selingkuh bukan solusi dari masalah. Justru akan nambah masalah baru. Dan akan ada konsekuensi buruk yang bisa menghancurkan dirimu dan selingkuhanmu. Selain itu, kamu selingkuhkan karena ingin bahagia. Padahal selingkuh itu gak bisa membuat hatimu bahagia yang sesungguhnya. Bahagianya cuma sesaat, tapi secara batin enggak. Apapun yang kamu berdua lakukan dan miliki, gak akan pernah bisa bahagia. Kamu boleh bangga bisa selingkuh, tapi gak ada hal positif dari selingkuh. Justru banyak efek negatif yang harus kamu hadapi. Selingkuh itu bikin capek hati, pikiran, dan tenaga. Belum lagi resiko yang kamu tanggung di dunia dan di akhirat. Karena selingkuh itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Kalau selingkuh, kamu anggap wajar. Kamu gak merasa bersalah dan gak merasa berdosa. Berarti karaktermu itu rusak dan imanmu juga lemah. Karena selingkuh itu dosa dan haram. Kalau kamu terus-terusan selingkuh dengan waktu yang lama, dosamu secara konsisten itu makin bertambah dan makin banyak hal-hal baik yang hilang dari dirimu. Karena gak ada lagi batas antara kebaikan dan keburukan. Orang selingkuh itu nekat. Dengan Tuhan aja gak takut. Makanya kamu sepelein larangannya. Dengan selingkuh kamu jadi sering bohong, manipulatif, dan playing victim untuk cari pembenaran. Egomu juga jadi tinggi, makanya suka marah-marah. Kamu juga jadi gak fokus dengan pekerjaan karena susah konsentrasi, jadi cenderung membuat keputusan yang salah. Lalu kalau kamu ketahuan selingkuh, hubunganmu dengan pasangan itu bisa jadi rusak. Bahkan bisa membuat perkawinanmu kandas. Karena pasanganmu gak terima dengan pengkhianatanmu. Kalaupun dia maafin kamu dan masih bertahan, sulit buat dia untuk melupakan pengkhianatanmu. Karena dia sudah gak percaya lagi dengan kamu yang sudah merusak kepercayaan dari dia. Dan kamu akan dianggap pembohong selamanya. Gak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk membuat dia percaya. Karena segala hal yang kamu ucapkan dan kamu lakukan itu selalu dicurigai dan dia jadi posesif. Selingkuh itu juga bisa berimbas ke anak-anak. Karena yang paling merasa sakit itu anak. Terpikir gak sama kamu kalau mental anak itu yang jadi taruhan. Dia jadi malu sama teman-temannya dan merasa kamu gak peduli dengan yang dia rasakan. Makanya merasa diabaikan. Lama-lama anak itu jadi gak hormat dan gak percaya lagi sama kamu. Karena kamu gak bisa jadi panutan yang baik. Apalagi kalau sampai bercerai, anak akan menyalahkan kamu. Ini akan mempengaruhi anak sampai dewasa dan berumah tangga. Apalagi kalau kamu mengabaikan dan menelantarkan mereka. Di hari tuamu saat kamu butuh perhatian anak, bisa jadi anak itu melakukan hal yang sama. Karena sudah terbiasa tanpa kamu. Dan anak akan membawa luka emosional dari masa lalunya. Selingkuh juga membuat pengeluaranmu makin besar. Karena kamu mau membahagiakan selingkuhanmu, apapun akan kamu lakukan sampai di luar batas kemampuanmu. Biasanya kalau suami yang selingkuh, semua keinginan wanita selingkuhannya itu akan dipenuhi. Biaya yang dikeluarkan jadi bertambah karena harus membiayai 2 perempuan bahkan lebih.
Akhirnya untuk dapat uang lebih, kamu kerja mati-matian dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kalau udah gini, karirmu jadi hancur, hartamu juga habis, dan kamu sudah nggak bisa lagi penuhi kemauan wanita selingkuhanmu lagi. Sementara wanita yang mau dijadikan selingkuhan, biasanya karena ada maunya. Jadi, kamu sewaktu-waktu bisa ditinggal wanita selingkuhanmu untuk cari laki-laki yang lebih tajir, untuk bisa penuhi semua maunya. Untuk istri yang selingkuh sama juga sih, pengeluaran juga jadi membengkak. Karena harus keluar uang untuk belanja pakaian dan perawatan supaya terlihat cantik dan menawan di depan laki-laki selingkuhanmu. Padahal begitu laki-laki selingkuhanmu itu bosan dengan kamu, dia akan ninggalin kamu untuk mencari wanita yang lebih mempesona. Jadi, suami atau istri yang selingkuh itu bisa membuat rumah tangga gak ada keberkahan. Karena salah satu dari kalian berbuat dosa maksiat. Uang yang harusnya bisa kamu buat sedekah dan buat keluargamu, kamu buat bersenang-senang. Dengan selingkuh, kamu juga akan dicap buruk. Semua orang yang tahu itu jadi gak suka. Dan pasti kamu akan dipandang rendah dan dicibir. Karena memang selingkuh itu menyalahi tata nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selingkuh itu juga bisa menjatuhkan harga dirimu dan reputasimu jadi tercoreng. Kamu akan kehilangan kesempatan-kesempatan bagus untuk karirmu. Kalau udah gini, karirmu yang sudah dibangun dengan susah payah akan hancur cuma karena selingkuh. Karena karir yang sukses bukan cuma dari kerja keras saja, tapi juga dari image dan nama baik di antara rekan kerja atau relasi. Orang selingkuh itu sering jadi gelap mata, tega berbuat nekat yang melanggar hukum demi selingkuhannya. Pikirannya kacau, nalarnya gak dipakai. Banyak contoh kasus ya, sampai masuk bui cuma gara-gara selingkuh, karena tega melenyapkan pasangan sahnya. Bukan cuma suami yang selingkuh itu nekat, ada juga istri yang nekat malah kerjasama dengan selingkuhannya. Selingkuh itu juga membuat suasana hati gak menentu dan sering resah, yang bisa berisiko sakit kepala. Karena harus menyembunyikan rapat-rapat perselingkuhanmu supaya gak ketahuan. Jadi tanpa kamu sadari lama-lama itu bisa jadi stres, bahkan depresi, karena mengalami tekanan yang bisa menyebabkan kondisi kardiomiopati atau lemah jantung. Juga berisiko kena serangan jantung yang fatal dan berisiko lebih tinggi pada kejadian kardiovaskular dan hipertensi. Dan ini sudah diteliti dan dibuktikan dengan dokter spesialis jantung di Florida, Dr. Chauncey Crandall. Gangguan kesehatan ini berhubungan dengan efek domino yang menyerang gangguan psikis. Kenapa bisa begitu? Karena orang selingkuh itu kan gaya hidupnya gak sehat. Seperti pola makan dan waktunya itu jadi terganggu. Aktivitasnya juga jadi gak ideal. Yang harusnya bisa istirahat atau bercengkrama dengan keluarga malah dibuat kencan. Belum lagi harus mengatur waktu supaya gak dicurigai. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat adrenalin, serotonin, denyut jantung, dan tekanan darah meningkat. Belum lagi kamu bisa tertular penyakit. Orang yang selingkuh itu kan biasanya jarang ngasih tahu kondisinya. Dia punya riwayat sakit apa. Apalagi kalau punya penyakit menular, pasti ditutupi dong. Lalu kamu yakin selingkuhanmu itu bersih dari sakit kelamin? Jadi hati-hati, kamu bisa ketularan penyakit seksual loh. Jadi jangan cuma terlena dengan hal yang mempesona dan indah di awalnya aja. Karena akhir cerita selingkuh itu gak pernah berakhir bahagia. Semoga penjelasan saya ini bisa jadi pertimbanganmu ya, untuk mikir-mikir dulu kalau mau selingkuh. Oke, saya Milau, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video Milau yang lainnya ya.